Hai Sobat Antara, lagi ngapain tuh? Semoga lagi dengerin podcast kali ini dan sambil lihat-lihat beasiswa. Karena ngebahas beasiswa nih, Ovi lihat tentang LPDP banyak banget dibahas. Ada 2 poin kenapa rame dibahas sama netizen di luar sana. Yang pertama, karena LPDP memang sedang membuka pendaftaran ditunggu hingga 25 Februari. Dan yang kedua, ini membahas tentang LPDP, katanya awardee atau penerima beasiswa LPDP ini nggak mau pulang, bandel pulang, maunya kerja di luar negeri. Biar makin tahu dan juga makin lengkap informasi kita terkait LPDP, jadi kita nggak menduga-duga lagi, kita akan membahas untuk episode kali ini langsung bersama Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Dwi Larso. Halo Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini Sobat Antara nyebut. Sobat Antara, benar. Keren, ini Sobat Antara di luar sana kalau sudah membahas beasiswa apalagi dari Indonesia, khususnya LPDP, rame ini Pak. Benar kan? Ya, LPDP seneng tentunya. Artinya publik cinta pada LPDP gitu kan. Dan juga kami di LPDP terus mencari peluang-peluang untuk perbaikan, dan perbaikan itu kan tentunya datang dari mana saja. Betul. Jadi pesan Bu Menkeu, Bu Sri Mulyani Indrawati adalah terus mencari cara-cara kreatif dan inovatif agar setiap rupiah yang dibelanjakan lewat LPDP itu memberikan manfaat maksimal. Oke, jadi untuk negara. Mata, telinga gitu selalu kita buka lebar-lebar, kita ikutin apa yang terjadi di luar dan kita selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang kita lakukan untuk kebaikan bangsa. Oke, LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini mungkin semua sudah pada tahu kalau ini adalah beasiswa yang di bawah Kemenkeu. Tadi Pak Dwi juga sudah menyebutkan. Ini untuk anggaran sendiri ini berupa apa Pak? Dana abadi atau dana apa? Supaya tidak salah masyarakat menilai tentang LPDP. Baik, lembaganya di bawah Kemenkeu. Tapi operasionalnya kita ada yang namanya Dewan Penyantun. Itu ada 5 menteri yang tergabung di sana, artinya seluruh kebijakan dari LPDP itu diputuskan di dalam Dewan Penyantun untuk kebaikan bangsa. Di sana ada Menko PMK, ada Menkeu, ada Mendikbudristek, ada Menteri Kementerian Agama, Menteri Agama, dan juga ada Kepala BRIN. Jadi seluruh aspek yang terkait dengan pendidikan dan riset itu tercakup di sana. Oke, di bawah LPDP. Ya, betul. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga ini LPDP seperti yang sempat disebutkan tadi sedang membuka pendaftaran ya Pak ya. Nanti kita akan bahas, mungkin Pak Dwi bisa bocorkan juga apa sih penilaian seseorang bisa lolos LPDP ya Pak ya. Nah, kalau tadi ditanya LPDP itu memilih calon-calon ideal yang seperti apa? Yeah. Kita melihat dari contoh adalah para founding fathers. Bung Karno dan Bung Hatta, itu anak-anak muda ketika itu, yang satu terdidik di luar negeri, yang satu terdidik di dalam negeri. Ya. Dua-duanya anak muda terdidik dan mampu bersaing dan berkolaborasi di ranah global, ya. Diplomasinya keren. Ini yang kita cari, maka itu syarat bahasa Inggris itu menjadi syarat penting karena apa? Itu representasi dari kemampuan kita untuk berdiplomasi, bergaul, mencari ilmu, menangkap knowledge ya dari kemampuan bahasa Inggris itu. Tentunya itu aja tidak cukup. Masih ada syarat-syarat Masih ada lainnya. 2 lagi, mungkin bisa saya selesaikan. Bung Karno dan Bung Hatta itu adalah orang-orang yang cinta tanah air. Yeah. Nah, tentunya ini kita berharap bahwa seluruh penerima beasiswa LPDP ini adalah betul-betul ingin melihat negara Kesatuan Republik Indonesia ini terus untuk bersatu dan tentunya maju ya, sejahtera. Yang terakhir adalah kami selalu ingin melihat putra-putri terbaik bangsa ini adalah problem solver, tipe champion, bukan orang yang justru menambah masalah. Jadi kami berharap mereka menjadi lokomotif dari kemajuan bangsa karena rata-rata gerbong Indonesia itu masih berpendidikan dasar. Tentunya orang yang terdiri S1, apalagi S2, S3 harus bisa menjadi pemecah segala masalah bangsa, menjadi lokomotif kemajuan bangsa. Itu yang kita harapkan. Dan itu karakteristik yang dicari untuk para awardee ya Pak? Dan itu kita tuangkan dalam 3 tahap. Tahap administrasi, mencek usianya, IP-nya, kemudian bahasa Inggrisnya, CV-nya. Kemudian yang kedua adalah tes bakat skolastik bagi yang belum punya letter of acceptance. Bagi yang sudah punya artinya sudah dijamin secara akademik mereka capable oleh universitas tujuan. Dan yang ketiga adalah tes substansi yang berupa wawancara,
penilaian dokumen dan mencek dari esainya mereka, kontribusinya seperti apa. Oke, ini karena rame memang dibahas tentang LPDP, mungkin ada yang mau diluruskan ke masyarakat terkait simpang siur LPDP, katanya alumninya tidak pulang, terus juga lebih enak kerja di luar negeri, jadi LPDP ini cuma batu loncatan aja, seperti apa? Silakan Pak Dwi. Boleh nggak saya jawab yang masalah dana tadi? Boleh. Kalau masalah dana ini kita betul. Suka nih. Memang yang dikelola oleh LPDP bentuknya adalah dana abadi, dana yang harus dijaga agar abadi untuk antar generasi. Nah, dana ini adalah disisihkan dari APBN yang dikelola oleh LPDP. Sekarang dana abadi itu beberapa macam, tidak hanya dana abadi pendidikan, ada dana abadi perguruan tinggi, agar perguruan tinggi Indonesia bisa segera menjadi world class, ada dana abadi penelitian, ada dana abadi kebudayaan, dan sebentar lagi akan ada dana abadi pesantren. Total itu sekarang per hari ini itu dana abadinya 119 triliun. Itu peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan 3 tahun lalu yang angkanya masih 50-an triliun. Ini tentunya bentuk komitmen dari negara ini agar terus dilakukan pengembangan SDM karena kita harus meloncat segera menjadi negara maju. Nah, pertanyaan yang berikutnya terkait dengan apa yang perlu diluruskan segala macam, kami dari LPDP merasa tidak perlu harus meluruskan karena kita memang terus menangkap dinamika yang ada di publik, masyarakat, dan tentunya tugas LPDP untuk selalu mencari cara-cara inovatif, inisiatif baru agar layanan kita terus membaik gitu. Kalau ada yang dikatakan banyak yang tidak kembali, kami sampaikan bahwa per hari ini selama 10 tahun LPDP beroperasi itu ada 419 yang dilaporkan tidak kembali. Nah, kemudian angka itu tentunya selama 10 tahun ini kita proses sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Dan dari situ sebenarnya sudah mayoritas sudah kembali. Hanya ada 164 yang terus kita proses. Nah, 164 ini diantaranya ada hanya 4 orang yang kita berikan hukuman berupa pengembalian dana, dan dari 4 orang itu 2 sudah lunas, 1 sedang mengangsur, 1-nya lagi ini yang kita sebut tidak mau memenuhi kewajibannya atas hukuman itu, ini yang kita laporkan ke lembaga yang terkait. Nah, tentunya angka 4 ini angka yang sangat kecil dibandingkan 17.000 alumni LPDP yang sekarang mengabdi dari Merauke sampai Sabang. Walaupun kecil, LPDP tetap menganggap ini masalah serius karena menggunakan taxpayer dana dari pajak. Tentunya kita lakukan terus yang terbaik dan terus memperbaiki proses kita, termasuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melihat lalu lintas dari alumni kita. Kita lakukan yang terbaik, terus ada ide lagi, kita bekerja sama lebih akrab dengan dubes-dubes kita yang di luar negeri gitu ya. Dan selain itu tentunya alumni ini kan tidak bisa kita proses hanya setelah menjadi alumni. Untuk menjadi alumni yang baik kan kita harus proses sejak mereka direkrut, kita memilih yang terbaik, kemudian prosesnya selama mereka studi kita juga lakukan pembinaan ya. Tidak hanya pengembangan soft skill tapi juga karir, termasuk attachment terhadap dinamika pembangunan bangsa. Pak Dwi, mungkin sedikit saya kembali ke katanya harus langsung pulang nih ketika lulus. Apakah itu benar, Pak? Itu kan tadi Pak Dwi juga sempat menyebutkan kalau dari 17.000 hanya sekitar 400 yang belum mau pulang. Nah, sebenarnya beasiswa LPDP ini ketika kita lulus, misalnya saya mengambil S2, itu kita langsung benar-benar harus balik ke negeri, Pak? Nggak boleh kita di sana dulu untuk kerja atau seperti apa sebenarnya? Yang 400 tadi saya luruskan, 400 tadi yang dilaporkan. Kemudian kita proseskan, setelah 164 ini yang terus yang kita proses dan belum kembali. Nah, memang by default lulusan dari beasiswa LPDP harus kembali ke Indonesia untuk yang di luar negeri. Nah, sebenarnya mereka waktu mendaftar sudah diminta surat perjanjian bahwa mereka akan mengabdi di bidang apa, kemudian menulis di atas meterai bahwa mereka akan kembali setelah mengabdi. Memang tentunya hidup ini terus berubah begitu ya. Saya ingin sampaikan juga selama perubahan itu
memang ada di area kontribusi dan kembali, maka dia memenuhi syarat kita. Tapi sebenarnya LPDP membuka kesempatan juga. Jadi Anda boleh tidak langsung kembali ke negeri, tentunya dengan minta izin begitu. Itu area-area yang kita sebut membawa kepentingan bangsa. Contohnya Anda bekerja di United Nations, membawa nama bangsa, itu pasti kita izinkan. Anda bekerja di IMF, World Bank, membawa kepentingan bangsa, itu pasti kita izinkan. Anda katakanlah minta izin untuk melakukan riset yang memang sedang hot-hotnya, sedang asik ya di luar negeri untuk memperdalam, mencuri ilmu, knowledge agar bisa disumbangkan lebih banyak, itu juga pasti kita izinkan ya. Anda mau postdoc untuk melakukan riset tertentu, Anda mau magang internship untuk jangka waktu tertentu, itu mayoritas atau most likely akan kita izinkan gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti ini mungkin yang akhirnya Sobat Antara mengerti bahwa ada terms and condition ya Pak ya. Catatan tambahan ketika seseorang, loh kok dia penerima beasiswa LPDP tapi kok nggak pulang-pulang. Bisa jadi kasusnya seperti yang Pak Dwi sampaikan, bekerja di PBB atau di lembaga-lembaga dunia yang memang membawa kepentingan untuk Indonesia.